Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di vlog Bosu Channel dan seperti biasa hari ini tidak ngomongin voli dulu. Kita ngomongin olahraga populer kedua yang ada di Indonesia. Pasti tahu dong setelah sepak bola olahraga yang paling populer apa? Ayo, ya bener, bulu tangkis. Mungkin zaman kita kecil-kecil dulu sering nonton bulu tangkis di TVRI dan itu tidak pernah terlupakan bersama keluarga di era-era mulai dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an nonton bola voli, bukan nonton bola voli ya, nonton bulu tangkis itu adalah sebuah keasikan tersendiri. Aduh Bang Bosu sering ngomong bola voli, namun bulu tangkis inilah yang jadi topik kita di hari ini, bukan voli lagi Bang Bosu. Iya, bulu tangkis itu sampai sekarang tetap menjadi olahraga favorit nomor 2 yang ada di Indonesia. Dan Bang Bosu walaupun mungkin tidak seintensif zaman dulu ya, sekarang ya masih tetaplah nonton di YouTube atau juga di TV dan masih banyak lagi untuk mengetahui perkembangan bulu tangkis Indonesia. Bulu tangkis Indonesia naik dan turun, tapi memang persaingan peta bulu tangkis dunia itu luar biasa ya. Banyak negara-negara yang sudah menyusul Indonesia dalam hal skill, kemudian kemampuan dan pemain-pemain yang menerobos 10 besar, dan itu harus diakui bahwa dunia bulu tangkis begitu berkembang dan ini menjadi tantangan ya bagi Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia untuk bisa terus memberikan prestasi bagi pebulu tangkis Indonesia dan menjadi kebanggaan di dunia internasional. Sekali lagi kemarin Denmark Open 2025 BWF Super 750 udah kelar. Memang sangat disayangkan ganda putra yang diharapkan gitu kan digadang-gadang akan menjadi juara ternyata harus kandas sama ganda putranya Jepang yang memang itu adalah mantan peringkat 1 dan juga dengan kejuaraan-kejuaraan lainnya, tapi memang bisa dibilang ganda yang baru dibentuk gitu ya, walaupun ganda lama tapi mereka sudah memiliki chemistry yang luar biasa. Dan Jonathan Christie membuktikan bahwa walaupun sudah berkeluarga, udah punya anak, udah punya prioritas yang lain, namun komitmennya terhadap bulu tangkis luar biasa. Jojo membuktikan kepada para haters bahwa dia masih bisa memberikan juara untuk Indonesia, yaitu juara tunggal putra di Denmark Open 2025. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Mungkin ada yang bertanya atau juga nggak bertanya, nggak apa-apa juga. Bang Boso tuh mencari informasi mengenai kalau pengiriman para atlet pelatnas gitu kan ke luar negeri itu biayanya dari mana ya? Kan turnamennya banyak banget tuh dari Januari sampai Desember, mau yang Super 100, Super 300, Super 500, Super 750 sampai ke Super 1000 yang paling tinggi, kejuaraan dunia, kemudian BWF Super Series, apalah namanya, World Final ya nanti di bulan Desember. Itu siapa yang mengirimkan mengirimkan dan budget-budgetnya dari mana? Nah, akhirnya Bang Bosu dapat informasi ini, mudah-mudahan saja benar ya, kalau salah mau dikoreksi. Kalau atlet pelatnas, pemain utama yang dipanggil ke pelatnas Cipayung umumnya dibiayai penuh oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Biaya itu menyangkut biaya tiket pesawat, akomodasi, kemudian uang makan, uang saku, sampai keperluan pelatih dan ofisial biasanya ditanggung organisasi PBSI yang mendapat dukungan dari APBN melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga sponsor resmi dari PBSI. Jadi mereka semuanya dibiayai oleh negara, dalam hal ini organisasi atau federasi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Budgetnya dari mana? Yaitu dari pajak kita. Jadi bisa dikatakan 100% ditanggung negara atau organisasi, bukan uang pribadi atlet. Nah, berbeda jika itu atlet non pelatnas atau bukan pelatnas, mereka pemain independen atau hanya klub yang mengirimkan mereka, maka biayanya biasanya ditanggung oleh klub atau sponsor masing-masing. Seperti Sabar Reza yang sudah keluar dari pelatnas, otomatis dia harus mencari sponsor supaya mereka bisa tetap survive dan tetap mengikuti berbagai turnamen dunia, dan itulah dari sponsor, dari hadiah uang yang didapatkan itu diputar agar mereka bisa mengikuti satu turnamen ke turnamen yang lain. Nah, Jojo sekarang kan sudah keluar ya dari organisasi, otomatis Jojo
uang tunainya dia dapat sendiri dan dia akan bagi sama pelatihnya gitu. Nah, sesuai dengan hadiah sekarang, hadiah uang tunai. Nah, ini dia nih. Secara aturan Badminton World Federation atau BWF, hadiah uang turnamen diberikan langsung kepada Federasi Nasional, dalam hal ini PBSI, untuk kemudian disalurkan ke pemain. Dan Indonesia katanya sih, mudah-mudahan saja ini kalau salah mohon dikoreksi, sistem pembagiannya itu adalah sebagian besar hadiah, misalnya 60-80% itu untuk pemain atau milik pribadi, sedangkan sebagian kecil itu sekitar 10-20% diberikan kepada pelatih, dan sebagian kecil lagi itu diberikan oleh PBSI organisasi sebagai kontribusi. Nah, presentasinya pastinya tidak dipublikasikan secara detail ya, tapi sistem ini berlaku supaya ada keadilan. Pemain tetap dapat bagian yang lebih besar, namun pelatih dan organisasi juga ikut menikmati hasil karena mereka yang membiayai dan juga membina para atlet sehingga bisa sukses seperti sekarang ini. Nah, bonus dari negara seperti apa Bang Busu? Nah, kalau mereka juara misalnya di level kejuaraan besar, Olimpiade, Asian Games, SEA Games, atau kejuaraan dunia, selain dapat hadiah resmi turnamen, atlet juga biasanya mendapatkan bonus dari pemerintah, dalam hal ini diberikan langsung oleh Kemenpora, yang 100% itu milik pribadi atlet. Ini kan bonus yang diberikan karena misalnya mendapat emas di Olimpiade atau Asian Games atau SEA Games, dan bonus ini tidak dipotong oleh organisasi karena merupakan penghargaan negara untuk pemain secara individual apabila mereka bisa mengharumkan nama negara dengan mendapatkan emas. Jadi paling tidak kita mulai tahu ya bahwa itulah keuntungannya masuk pelatnas, semuanya difasilitasi oleh organisasi. Tapi kalau non pelatnas, mereka membiayai sendiri, mencari sponsor, tapi uangnya yaitu masuk ke kantong sendiri lebih besar 100%, dan biarlah mereka akan berbagi dengan pelatihnya, dan itulah keuntungan yang bisa didapatkan. Jadi semuanya ada ya kelebihan dan ada kekurangan, tapi kayaknya nggak ada kelebihan dan kekurangan ya. Kalau memang berprestasi pasti akan mendapatkan uang yang lumayan besar, bukan lumayan lagi, sangat besar ya, apalagi bisa mendapatkan juara di BWF Super 1000, itu dia yang paling tinggi untuk kompetisi atau juga pertandingan bulu tangkis sepanjang tahun. Nah, sekarang mungkin kita ngomongin hadiah. Bang Busu pengen kasih tahu informasi mulai dari BWF Super 1000 750 sampai 500. Ini hanya estimasi ya, karena di tiap negara itu beda-beda tipis hadiahnya, tapi sudah ada pagu hadiahnya. Kalau Super 1000 seperti ini 750.000 hadiahnya sebesar ini, dan juga 500 hadiahnya juga sebesar ini, dan hampir nggak jauh-jauh beda. Kalau ada jauh beda-beda dikit, tapi itu tergantung dari negara masing-masing. Ini misalnya ya, Super 1000 itu menjanjikan total hadiah lebih kurang 1.450.000 US dollar atau lebih kurang 23,72 miliar rupiah. Nah, ini adalah level tertingginya di Super Series dari BWF Super 1000 ya. Kalau nggak salah hanya ada 4 ya dalam setahun, 4 atau 5 yang Super 1000. Jadi memang sangat sedikit sekali, namun hadiahnya nggak kaleng-kaleng. Makanya banyak pemain itu mempersiapkan dirinya supaya bisa mendapatkan hadiah utama dari Super 1000 ini. Dan ini pernah didapatkan oleh banyak pemain-pemain Indonesia. Dan ini untuk ganda putra hadiahnya adalah lebih kurang 148.000 US dollar atau sekitar ya 2-3 miliar rupiah ya. Mereka itu dibagi dua. Sedangkan untuk kategori itu ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran hadiahnya sama. Mereka dibagi dua. Untuk kategori tunggal putra dan tunggal putri, hadiah yang didapatkan bulu tangkis Super 1000 itu mencapai lebih kurang 101.500 USD atau sekitar 1,65 miliar rupiah atau lebih sedikit lah. Nah, itu dia tuh. Kalau sektor ganda itu mendapatkan lebih kurang 107 ya saya Bang Busu lupa, lebih kurang 107.300 ya, seperti itu. Tapi berbeda-beda ya tiap negara Super 1000-nya. Terkadang ada yang agak lebih hadiahnya, tapi terkadang agak yang sedikit turun
hadiahnya. Tapi paling paling tidak ganda itu yang mendapat sudah hampir 2 miliaran gitu kan. Kalau tunggal itu hampir mendekati 2 miliar. Itu kalau tidak salah, mohon dikoreksi sekali lagi. Sedangkan untuk turnamen Super 750 seperti kemarin itu BWF Super 750 itu mendapatkan total hadiahnya adalah 1 juta dolar Amerika Serikat atau setara 16,25 miliar rupiah. Juara nomor tunggal putra putri mendapatkan hadiah lebih kurang 66,500 sampai 70 dolar Amerika Serikat atau setara lebih kurang 1,2 miliar lebih, 1,2 1,3 gitu kan. Sementara untuk ganda putra, ganda putri dan juga ganda campuran mendapat hadiah lebih kurang itu 74 ribu gitu kan, atau setara dengan 1,4 miliar rupiah. Sedangkan BWF Super 500 total hadiah itu sebesar lebih kurang 7,9 miliar rupiah lebih. Juara tunggalnya putra dan putri membawa hadiah lebih kurang setengah miliaran lebih atau 35 ribu sekian, hampir 36 ribu. Sedangkan ganda putra, ganda putri dan campuran itu mendapatkan sekitar 37 atau 38 ribu US dollar atau sekitar 600-an juta per pasangan, dan itu adalah dibagi dua. Memang ya, menjadi pemain ganda itu harus dibagi dua. Enak jadi pemain tunggal putra atau tunggal putri, mereka mendapat hadiah sendiri, tapi itulah setiap orang kan punya spesialisasi beda-beda. Makanya kalau bisa dibilang menjadi pemain bulu tangkis itu apabila berprestasi bisa juara dunia, bisa dapat juara Super 1000, itu kaya raya. Dan itu sudah kita lihat ya dari ganda putra Indonesia seperti Kevin dan juga Markus ya, yang berkali-kali juara, kemudian Hendra, Ahsan gitu kan, mereka pasti sudah menabung dari hasil uang prestasi yang sudah dia dapatkan untuk masa depan. Atlet-atlet sekarang apabila mereka berprestasi, mereka akan dengan mudah mendapatkan uang dan bisa untuk jaminan masa depan. Tapi untuk mencapai prestasi itu penuh dengan pengorbanan, air mata, darah. Wow, darah nggak mungkin lah ya. Tapi itulah tidak mudah karena banyak sekali pemain-pemain yang berlomba-lomba gitu kan. Dari sekarang mereka ikutin audisi Jarum, mereka ikutin acara pelatnas apapun di daerah-daerah masing untuk mencapai level sampai mereka dipanggil ke pelatnas, dan itu harus melewati ribuan orang yang ingin menjadi pemain bulu tangkis, dan itu tidak mudah. Tapi apabila mereka sudah berhasil, uang yang mereka sudah dapatkan itu tidak kaleng-kaleng, tidak main-main, dan itu cukup untuk pensiun dan masa depan mereka. Itulah informasi singkat mengenai bulu tangkis Indonesia, siapa yang membiayai, kemudian berapa total hadiah, dan masih banyak lagi hal-hal yang selama ini mungkin kita tidak begitu tidak begitu ngeh gitu kan untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan saja ini menambah informasi-informasi. Mohon maaf apabila ada informasi-informasi yang kurang lengkap atau salah, dan silakan dikoreksi. Bosu pamit dulu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Maju terus bulu tangkis Indonesia, itu ya yang diharapkan ya. Jangan lupa di like, subscribe, di share, atau juga di komen. Dan vlog ini mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.